rempah itu bisa kita katakan komoditas yang bisa mengubah peradaban. Merdeka. Podcast Nusantara hari ini mengundang Mbak Dewi Komorati, Ketua Dewan Pengurus Yayasan Negeri Rempah. Namanya keren banget ya Mbak. Itu Negeri Rempah itu kita, Indonesia. Iya, Nusantara. Jadi ketika kita bicara Spice Island atau Negeri Rempah, itu benar-benar selalu diidentifikasikan dengan bangsa Indonesia gitu. Iya, karena kita adalah penghasil rempah yang penting dari dulu. India kan punya atau Asia Tenggara. Betul. Terus kenapa kemudian posisi rempah-rempah itu sangat identik dengan kita ya, negara kepulauan? Sebetulnya begini, kalau kita bicara Indonesia tuh baru ada 1945 ya. Tapi ketika kita bicara kawasan Asia Tenggara, yang mana yang terbesar wilayahnya saat ini adalah Indonesia. Apa sih yang dimaksud dengan rempah-rempah? Kategorinya tuh apa sih? Sebetulnya kalau kita bicara rempah-rempah, kita juga harus bicara tentang kondisi Indonesia dulu ya. Kita pahami dulu kondisi alam kita. Jadi Indonesia tuh terletak di antara dua benua ya. Kemudian kita tuh ada di Khatulistiwa. Kemudian karena kita ada di Khatulistiwa dan kita juga ada di jajaran cincin api, bayangkan itu subur sekali ya. Nah, rempah-rempah itu hanya salah satunya. Tapi dengan kondisi alam yang seperti itu memungkinkan banyak yang menjadi native di situ. Rempah salah satunya. Nah, karena begitu banyak rempah-rempah di situ, akhirnya banyak juga manusia berdatangan ya dari banyak tempat. Karena membutuhkan rempah-rempah. Rempah-rempah itu kan dibutuhkan untuk bertahan hidup ya, obat-obatan ya, terus kemudian ritual gitu. Kalau begitu artinya rempah-rempah kita akibat dari gunung berapi dan lain-lain itu punya karakteristik yang khas, dan apakah kita bisa menyebut rempah-rempah itu juga endemik asli dari Indonesia? Kita bisa bilang itu shared ya, itu shared. Jadi kembali lagi saya sampaikan kalau Indonesia itu kan baru ya, negara baru, tetapi tumbuhan itu kan nggak kenal negara ya, jadi tumbuh begitu saja. Nah, kalau menurut data ya, sekitar 400 sampai 500 spesies yang sudah dipergunakan sebagai rempah dalam skala dunia itu ada di Asia Tenggara. 275-nya ada di Asia Tenggara. Nah, kalau kita bayangkan wilayah Indonesia itu di Asia Tenggara termasuk yang cukup besar gitu ya. Tentunya sangat mungkin kalau rempah-rempah yang asli tumbuh hanya ada di wilayah itu, banyak juga di Indonesia saat ini. Tapi kawan-kawan ahli botani berani berargumen kalau jangan salah, ini banyak ya di hutan Sumatera, hutan Kalimantan, hutan Papua, banyak sekali tumbuhan yang dipergunakan sebagai rempah dan itu pengetahuannya ada di masyarakat adat, masyarakat tradisi. Tapi kalau kita bicara rempah-rempah tertentu memang ada yang asli hanya ada di Nusantara seperti cengkeh, pala, lalu kemudian kapur barus. Pernah tahu kapur barus? Kapur, jangan bayangkan kapur tulis ya. Itu tumbuhan kapur yang ada di Barus, Sibolga, Sumatera. Itu dulu pengawet dan masih debatable, tapi para ahli berargumen ini nampaknya juga menjadi salah satu bahan pengawet di masa Mesir kuno gitu. Jadi banyak sekali tanaman-tanaman atau tumbuhan-tumbuhan rempah kita yang hanya ada di wilayah Nusantara itu dicari akhirnya karena tidak ada di tempat lain. Seperti kemenyan itu juga native. Endemik Nusantara. Native. Kita punya berapa berarti kalau bicara endemik rempah-rempah? Saya nggak tahu persisnya karena itu tetap harus melalui proses penelitian ya teman-teman botani yang melakukan pendataan. Tapi setidaknya ada cengkeh, pala, kemiri, kemenyan, kapur, kayu manis juga ada. Andaliman. Itu shared, nggak hanya di Nusantara tapi di region Asia Tenggara itu bisa dikatakan native di wilayah itu. Kemudian banyak sekali. Tapi tetap meskipun native
ada kualitas satu, kualitas 2 gitu ya, dan ada beberapa rempah-rempah yang memang kalau dari katakanlah, eee, lada muntok gitu misalnya, itu kan sangat khas sekali Indonesia dan mereka punya karakter yang berbeda dengan bahkan di region gitu. Kalau menurut saya sih, apakah itu endemik atau native atau introduksi, tapi kenyataannya tanah kita itu subur Ya. sekali. Kembali lagi balik ke dalam konteks perdagangan, artinya jalur rempah ini sudah ada jauh sebelum VOC masuk, Belanda masuk. Boleh cerita sedikit tentang hal Ya. itu, Mbak? Jadi sebelum Eropa itu masuk ke Nusantara, sebetulnya kita sudah berdagang dengan banyak bangsa ya dari Tiongkok, India, Arab ya. Jadi sebetulnya lebih dari sekedar jalur perdagangan. Kalau menurut saya itu merupakan jalur pertukaran antar budaya, karena justru karena melalui jalur perdagangan itu yang dimediasi oleh rempah terjadi pertukaran gagasan, pertukaran agama, Ya. ideologis ya, praksis, Ya. macam-macam, dan akhirnya itu menciptakan peradaban yang kaya, kebudayaan yang kaya, dan kita menjadi beragam seperti ini. Ya. Itu salah satunya karena jalur ini gitu. Ya. Kalau ini adalah peta baru ya yang dibuat oleh bangsa Eropa mungkin ya? Ya, ini peta yang dibuat oleh bangsa Eropa untuk mencari rempah pada waktu itu. Ya. Gitu. Jadi pada waktu itu ceritanya mereka belum tahu ada rempah, karena tadi kalau bicara dengan bangsa-bangsa lain perdagangan bisa jadi mereka beli dari Cina, mereka beli dari India dan lain-lain sampai akhirnya mereka menemukan jalur rempahnya sendiri. Ya, mereka pada waktu itu kan masa ini ya, masa eksplorasi, dan mereka juga bangsa Eropa sedang di masa Renaissance ya, yang mereka merasa mereka bisa melakukan satu penjelajahan untuk menemukan dunia baru di mana disitulah source rempah. Nah itu menjadi menjadi satu upaya besar mereka, sampai mereka rela ya berkorban begitu banyak, seperti Magellan ya, yang sampai mengitari satu bumi gitu ya untuk mencari. Mungkin juga kita tahu cerita tentang Columbus, bagaimana dia mencari dunia baru sampai akhirnya menemukan Amerika yang dia pikir sudah sampai India, dan suku aslinya disebut Indian. Itu menggambarkan betapa rempah itu begitu dicari, begitu dibutuhkan di Eropa. Begitu. Bagaimana kemudian jalur rempah itu didefinisikan? Siapa yang mendefinisikan jalur rempah itu? Sebetulnya jalur rempah itu kalau saat ini ya, saya melihatnya itu sebagai satu metafor dari suatu ruang pertukaran antar budaya yang luas sekali. Tapi rempah itu juga menjadi satu metafor untuk kehangatan satu pertemuan gitu ya. Rempah itu ada manisnya, ada pedesnya. Jadi kalau kita bayangkan di region jalur rempah ini, ya perang tapi ya ramah tamah ya semua karena termasuk romance. Nah ya gitu ya. Jadi itu sebetulnya jalur rempah kalau kita sebut sekarang itu adalah satu metafor, narasi besar ya untuk menggambarkan dinamika kawasan yang diinisiasi oleh komunitas rempah itu. Dan kemudian kita bicara tentang social formation, kita bicara tentang cultural expression gitu. Ini gambar peta ya tentang jalur rempah itu sendiri ya. Boleh cerita sedikit tentang jalur rempah ini, Mbak? Nih ya, kalau kita lihat ya, ini Nusantara nih ya. Betapa ruwetnya ya, ruwet di situ. Karena selain berdagang dengan banyak bangsa ya di luar kawasan Asia Tenggara, tapi antar pulau pun kita juga saling berdagang. Di Asia Tenggara itu ruwet sekali. Ya. Nah, ini berlangsung bahkan sebelum Eropa datang. Gitu. Jadi sebetulnya ini sudah dinamis sekali. Gitu. Nah, untuk menggambarkan besarnya dan implikasinya terhadap peradaban dunia, barangkali peta ini bisa memberikan kita gambaran luas sekali loh. Dan rempah itu bisa kita katakan
komoditas yang bisa mengubah peradaban. Ya. Ekonomi berubah, politik berubah, Sosial berubah, sosial berubah. budaya berubah. Dan ini kalau kita lihat roadnya itu berarti apa yang kemudian menjadi jalur ini ya. Ini yang disebut dengan Spice Road itu ya, yang line-line ini ya berarti. Iya, iya. Berarti artinya yang tadi kita bahas, peradaban dan budaya dan ekonomi sosial melewati semua benua-benua ini. Ya, terhubung lah. Oke. Oke. Baik, nah kemudian artinya kita bisa bilang bahwa pencetus dari Spice Road itu sebenarnya Indonesia. Didukung oleh negara-negara yang memang dilewati oleh jalur itu. Apakah seperti itu kalau kita lihat? Yang dimaksudkan pencetus itu gimana? Artinya yang pertama kali yang menyuarakan, karena kemudian kita bicara soal bagaimana peran pemerintah mendorong cagar budaya tentang kehadiran jalur rempah ini, dan ternyata titiknya banyak sekali ya. Dan itu kan artinya sesuatu yang didorong oleh Indonesia dan memperkenalkan jalur rempah ke dunia tentang keberadaan jalur ini gitu. Ya, jadi jalur rempah sendiri itu sebetulnya sudah lama ya, tetapi memang tidak dikonstruksi secara khusus seperti bagaimana Cina kemudian mengkonstruksi jalur sutra. Tetapi karena semakin tingginya antusiasme masyarakat ya untuk, jadi jalur rempah ini juga menumbuhkan apa ya? Ada rasa nasionalisme yang tumbuh begitu ya, ketika kita menyadari ternyata sejarah kita panjang juga ya, besar juga ya. Nah, itu sekitar dari tahun 2015 begitu muncul gitu ya, sebetulnya sporadis ya inisiatif komunitas gitu ya, menyebut jalur rempah. Nah, itu kemudian 2017 pemerintah Indonesia juga melihat bahwa ini bisa diusulkan untuk dicatatkan sebagai warisan dunia, karena kita berperan penting loh dalam peradaban dunia. Kenapa enggak? Dan ini juga satu momentum untuk kita belajar tentang menjadi Indonesia. Ya, saya ingat kalau nggak salah 2019 saya terlibat juga dengan kegiatan itu, mengajak sosialisasi anak-anak sekolah agar lebih tahu tentang jalur rempah, membuat lomba poster, edukasi tentang rempah-rempah itu sendiri ya. Ya, saya ingat banget. Dan itu artinya kalau kita bicara proses itu sampai hari ini terus dijalankan oleh teman-teman di Yayasan Negeri Rempah kah? Ya, jadi kalau kami sebetulnya nggak sengaja itu belajar tentang jalur rempah. Jadi sebelum hiruk pikuk jalur rempah akan dicatatkan sebagai warisan dunia, dari tahun 2012 saya dan teman-teman tuh sudah punya satu program traveling yang pergi ke tempat-tempat ini. Pergi ke tempat-tempat ini, tapi waktu itu sederhana sekali. Pokoknya kalau traveling harus riset dulu kita mau ngapain. Nah, waktu itu yang terfikir adalah kita kan kaya rempah ya. Nah, karena kita selalu pelajari dulu, akhirnya muncullah ini kalau temanya jalur rempah menarik nih. Rupanya kemudian saya dan teman-teman di komunitas itu dapat kesempatan untuk pameran di Museum Nasional 2015. Dan disitulah juga menjadi momentum, makin banyak teman-teman komunitas yang gabung. Iya ya, kan kita punya jalur rempah. Nah, mulai saat itu sampai sekarang kegiatan komunitas terus berjalan karena tujuannya untuk kita sama-sama belajar tentang Indonesia. Sebetulnya jalur rempah itu hanya satu pintu masuk, tetapi Negeri Rempah itu adalah yayasan yang tujuannya adalah pembelajaran publik tentang kebinekaan tentang Indonesia. Kalau ngelihat peta tadi, kerewetan itu artinya cagar budayanya ada di mana-mana ya, di seluruh? Belum tentu. Oh, belum tentu. Karena kita bicara time span yang cukup panjang, betul. Di mana kalau misalnya kayak gini nih, pelabuhan kuno Barus di Sumatera Utara itu ya. Kalau di catatan-catatan sejarahnya, sejarawan, arkeolog bilang ada tinggalannya gitu ya. Tetapi ketika harus ini terkait dengan persoalan metodologis ya. Kalau di dalam metode arkeologi itu harus ada evidence-nya, gitu. Ketika bukti-bukti yang ada itu ternyata ada di abad ke-9 gitu ya. Padahal masyarakat setempat merasa desa kita ini udah 5.000 tahun loh. Nah, ini saya mengutip Profesor Rusmin Tumanggor yang mempelajari mantra dan jampi di Pustaha Laklak. Itu mantra-mantranya ada bahasa Ibrani, ada Tiongkok kuno. Nah, jadi beliau berasumsi ini sudah ada keterhubungan loh, gitu. Nah, jadi ada bukti lain lagi dan itu bukti antropologis, gitu. Jadi harus didukung oleh
multidisiplin. Kita juga punya narasumber ahli, punya dewan pakar, punya dewan pembina. Begitu pemerintah bilang, ya kita mau catatkan ini, ya ini kan jadi kayak ketemu ya, kayak maksudnya, ayo kita sama-sama yuk. Dan akhirnya kita bermitra, kita sering bekerja sama. Kami ditugaskan secara khusus untuk melakukan diplomasi budaya jalur rempah ke luar negeri. Kenapa kok diplomasi budaya jalur rempah ke luar negeri? Karena kalau pemerintah mau mencatatkan jalur rempah ini sebagai warisan dunia, ini juga harus mendapatkan konsent dari negara-negara yang berada di jalur perlintasan rempah yang akan kita konstruksi ini gitu ya. Jadi ini sebetulnya joint nomination. Ini menjadi satu upaya bersama persahabatan antar bangsa untuk membawa jalur rempah sebagai warisan bersama. Berapa sekarang anggota yang terhubung atau negara yang terhubung dengan jalur rempah? Kalau dibilang banyak sekali, tetapi pihak yayasan adalah tugasnya betul-betul membuka ruang-ruang kolaborasi di negara-negara sahabat ini dalam konteks people to people. Ayo kita bikin riset bareng, ayo kita bikin program pameran bersama, ayo kita nulis buku bareng. Karena tujuannya itu pembelajaran publik bahwa kita punya keterhubungan dan karena ini kita bersahabat dan lain sebagainya. Gitu. Termasuk buku yang dikeluarkan oleh yayasan ya, The Land Beneath the Winds. Tales of the Lands Beneath the Winds. Boleh cerita sedikit tentang itu? Ya ini buku sederhana tentang jejak sejarah di jalur rempah ya. Nah di sini nih narasinya narasi besar sekali. Kita bicara sejak zaman Sriwijaya, bahkan Austronesia gitu ya. Austronesia, Sriwijaya, Majapahit dan seterusnya. Tapi yang mau digambarkan di dalam buku ini adalah mari kita lihat lagi mundur ke belakang. Sebelum ada Eropa itu seperti ini loh gitu ya. Ayo kita pelajari lagi gitu. Sejak dulu sebetulnya kita tuh biasa loh beragam. Jadi kenapa sekarang kita gagap untuk menjadi bineka gitu. Itu juga salah satu yang menjadi misi kami. Keren. Lebih lanjut cerita tentang proses diplomasi jalur rempah yang sekarang dilakukan. Beberapa negara kalau nggak salah sudah dikerjasamakan, sudah mampir ke Cina, ke Belanda. Jadi yang kami upayakan ke sana adalah bagaimana kita bisa melakukan kerjasama dengan kampus-kampus, lembaga penelitian atau komunitas yang tujuannya adalah yuk kita belajar bersama tentang warisan bersama ini. Gitu. Nah waktu itu saya dan teman-teman di negeri rempah kami ke Madagaskar, Belanda, Tiongkok, India. Bulan depan insya Allah akan ke Afrika Selatan, Inggris dan negara-negara Asia Tenggara. Tujuannya adalah membuat satu simpul ya yang jangka panjang sehingga kita itu bisa mempelajari banyak data yang tersebar gitu. Kayak misalnya di Belanda. Banyak loh data-data yang bisa kita pelajari di sana dan mereka juga sudah sangat membuka diri untuk ini ada data gitu ya. Yang kemudian dengan Madagaskar misalnya. Madagaskar itu juga mereka sangat senang sekali bisa bekerja sama dengan Indonesia karena mereka merasa Indonesia ini leluhur mereka dulu gitu. Karena leluhur mereka juga datang dari Nusantara. Dari berdasarkan penelitian tuh dari Banjar ya, Dayak Manyaan gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti itu kan kemudian membuat kita lebih terbuka. Iya ya, betapa kita terhubung dengan satu sama lain ini luar biasa. Nah, ini menjadi tools untuk kita bisa dengan penelitian, dengan program-program kolaborasi dan akhirnya ini kan juga akan membuat satu kesadaran baru bahwa ya jalur rempah ini milik bersama. Ya udah yuk kita usulkan bersama. Gitu. Ya. Rombongan atau Kak? Delegasi teman-teman dari tim lah kalau kami menyebutnya. Ini di Belanda. Iya, waktu itu kami ke Leiden. Oke. Ya. Dan waktu itu berdiskusi dengan beberapa rekan peneliti di sana, researcher juga, karena jalur rempah itu juga nggak boleh cuma jadi sejarah, dia juga harus bisa menjawab tantangan hari ini. Tantangan kita apa hari ini? Climate change, ketahanan pangan,
apa. Nah, justru dengan belajar dari sejarah itu, ternyata dari data sejarah ini kita bisa loh membuat mempelajari sejarah terus untuk menjawab misalnya pandemi ya. Jamu itu kan salah satunya menjadi momentum ya untuk kita belajar lagi, ternyata kita ini ya punya warisan yang begitu banyak. Nah, dengan berbagi ini salah satunya adalah catatan dari Rumphius, seorang pegawai VOC yang waktu itu ditempatkan di Ambon. Dia mencatat itu semua. Nah, begitu kita lihat ya ini kita harus elaborate lebih lanjut, penelitian dulu tuh bagaimana ya dia bisa dapat catatan ini. Pasti ada orang lokalnya juga yang membantu gitu ya. Nah, hal-hal seperti itulah yang kemudian jadi penelitian. Jadi di negara-negara itu literasi tentang rempah-rempah kita atau perjalanan perdagangan itu sebenarnya sudah tercatat, tapi belum terkonek gitu ya, karena bisa jadi ya tadi ya, karena belum ada sektor yang memang khusus memikirkan atau mencoba menjawab hal-hal tersebut ya. Sebetulnya itu lebih pada bagaimana kita menggali karena misalnya yang di Madagaskar tuh ya, mereka juga punya catatan, kita juga punya catatan, tetapi catatan di mereka dan di catatan di mereka belum ngobrol nih. Apa nih? Oh, ternyata temuanmu begitu ya. Kita punya penemuan seperti ini. Yuk kita diskusi, yuk kita ngobrol di International Forum on Spice Road. Tapi kemudian ujungnya apa nih yang kita bisa teliti lebih lanjut? Ini kayaknya kita punya potensi nih untuk meneliti ini, karena ini bisa berkontribusi untuk menjawab tantangan yang lain lagi gitu. Jadi harus punya visi ke depan supaya nggak sekedar menjadi sejarah. Soalnya kalau udah tercatat sebagai warisan dunia, terus apa? Kan harus bermanfaat untuk kita bersama gitu. Nah, apa yang jadi harapan buat teman-teman di yayasan kemudian ke depan? Harapan mewakili Negeri Rempah ya, visi kami sebetulnya sederhana. Membangkitkan lagi tradisi belajar, mencatat resep eyang kita di rumah gitu, dicatat itu segala macam. Itu sebetulnya harta pengetahuan yang sangat berharga, dan kita juga bisa belajar bagaimana leluhur kita dulu menjalankan hidupnya, pengetahuan-pengetahuan yang tersimpan. Nah, itu barangkali bisa bermanfaat di hari ini. Nah, belajar itu harus menyenangkan. Nah, oleh karena itu di Negeri Rempah inilah menjadi satu medium untuk kita mencari satu cara belajar yang menyenangkan buat semua. Kita pingin menjadi Indonesia, tapi belajarnya dari sini, kita belajar bersama. Gitu. Ini benar-benar hidupkan cinta Indonesia. Iya dong. Baik. Demikian bincang-bincang kita dengan Mbak Ratih. Tentu saja hari ini kita jadi belajar banyak tentang kekayaan jalur rempah kita, dan tentu saja menjadi tanggung jawab kita bersama untuk membangun peradaban dan membangun rasa cinta pada Indonesia. Sampai di episode berikut, Anda bisa menyaksikan tayangan kami di Podcast Nusantara di YouTube channel, dan Anda juga bisa melihat tayangan inspiratif kami lainnya di Daai Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.